Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fiddin, para pendengar yang berbahagia, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu kembali. Sebagaimana biasa, kita akan membahas tentang masalah al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas al-kabiratu as-sadisatu wal ishrun, dosa besar yang ke-26. Dan pada hari ini atau pagi ini kita akan meneruskannya, masih membicarakan tentang dosa besar yang ke-26, yaitu kezaliman. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang bahaya kezaliman, ya, buruknya akibat yang diterima oleh orang-orang yang berbuat zalim, ancaman dan azab yang keras yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang berbuat zalim, baik itu di dunia maupun di akhirat, dan serta jenis-jenis kezaliman. Dan pada pagi ini kita akan meneruskan, masih kita berbicara tentang masalah kezaliman, karena ini adalah masalah yang sangat penting, ya, sangat besar, yang mana pada hari ini ya kita lihat masih banyak ya kaum muslimin yang jatuh, kita katakan masih melakukan ya, bentuk-bentuk kezaliman atau perkara-perkara kezaliman. Kezaliman adalah sumber segala bencana dan kehancuran. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya surat Al-Hajj ayat 45, wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah fahiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masyid. Berapakah banyaknya kota yang kami telah binasakan, yang penduduknya dalam keadaan zalim, ya, wa hiya zalimah, ya, penduduknya dalam keadaan zalim, yaitu berbuat zalim, maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya. Dan berapa banyak pula sumur-sumur yang ditinggalkan dan istana-istana yang tinggi yang telah ditinggalkan atau yang dihancurkan, dibinasakan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akibat dari perbuatan zalim. Dan apabila perbuatan zalim itu sudah mendominasi di tengah-tengah masyarakat, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menurunkan azabnya secara merata. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat 48, wa ka'ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimah thumma akhadhtuha wa ilayyal masir. Dan berapakah banyaknya kota yang telah aku tangguhkan azabku kepadanya, kata Allah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azabnya kepada penduduk kota tersebut yang penduduknya berbuat zalim, wa hiya zalimah, ahluha, ya, dan penduduknya berbuat zalim, ya, penduduknya banyak melakukan kezaliman. Kemudian aku azab mereka, dan hanya kepada akulah kembalinya segala sesuatu. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mungkin saja Allah Subhanahu wa taala menangguhkan azab ya atas orang-orang yang berbuat zalim, ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yafluthu, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menangguhkan atau memberikan tangguh kepada orang-orang yang berbuat zalim, dan apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan azabnya kepada mereka, maka ya Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkan, tidak akan membiarkan dari mereka sedikit pun. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita
bahwa ya penangguhan azab kepada orang-orang yang berbuat zalim bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melupakan dan mengabaikan mereka atau membiarkan kezaliman mereka tanpa akibat dari perbuatan zalim tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan tangguh kepada mereka. Ya, hingga pada waktunya apabila Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan azab atas mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan dan tidak akan meluputkan mereka. Berapa banyak kita lihat ya penguasa-penguasa yang zalim yang berkuasa puluhan tahun, ya kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menangguhkan ya hukumannya atau azabnya kepada orang zalim ini, ya. Hingga pada suatu waktu Allah Subhanahu wa taala ketika akan menurunkan azab kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan meluputkannya. Artinya dia tidak akan bisa lari dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin." Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Jadi ini merupakan pelajaran ya kepada negeri yang zalim penduduknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan penduduk negeri yang telah berbuat zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah membinasakan negeri yang penduduknya berbuat zalim. Ya, tanpa terkecuali, ikhwan fillah. Maka hendaknya ya perbuatan-perbuatan zalim ini ya bisa ya kita hilangkan ya, atau kita cegah di tengah-tengah kaum muslimin atau di tengah-tengah negeri muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu pelajaran, ya, satu pelajaran yang sangat berharga di dalam Al-Quran, yaitu berkaitan dengan negeri Ilah, yaitu negeri yang terletak di pesisir laut Qalzam, ya, yang melakukan kefasikan ataupun kezaliman di atas muka bumi, ya. Dan pada waktu itu penduduk negeri itu adalah kaum dari Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan kisah mereka di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Allah mengatakan, "Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun." Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibahum 'adzaban shadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin bi'sin bima kanu yafsukun falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Allah mengatakan, "Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, di tepi laut, yaitu negeri Ilah, yang terletak di pesisir laut Qalzam. Ya, ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di atas permukaan air, dan di hari-hari yang bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka, yaitu beberapa orang di antara mereka berkata, 'Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang keras?' Maka mereka menjawab, 'Agar kami memiliki alasan, yaitu sebagai pelepas tanggung jawab kepada Rabb-Mu, dan supaya mereka bertakwa.' Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik.
Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang telah mereka dilarang mengerjakannya, maka kami berkata kepada mereka, kami mengatakan kepada mereka, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Para mufassirin menyebutkan bahwa aturan pada hari Sabtu tersebut adalah mereka tidak boleh bekerja dan pekerjaan mereka adalah nelayan. Ya, tidak boleh menangkap ikan pada hari Sabtu. Nah, karena pada hari Sabtu dikhususkan untuk beribadat bagi mereka, ya, di kalangan Bani Israel. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan mendatangkan ikan-ikan yang terapung di permukaan. Namun anehnya, keesokan harinya, yaitu selain hari Sabtu, ikan-ikan tersebut tidak muncul lagi. Nah, demikian keadaannya, sehingga syaitan membisikkan kepada mereka bahwa yang diharamkan adalah memakannya pada hari Sabtu. Maka mereka pun mengambilnya pada hari Sabtu, kemudian mereka makan keesokan harinya. Demikian ya mereka melakukannya. Ya, nah, jadi mereka terbagi 3 golongan. Ya, golongan pertama yang melakukan kezaliman tersebut, yaitu mereka melanggar peraturan atau melanggar aturan pada hari Sabtu. Yang kedua, orang yang diam, yaitu tidak melarang perbuatan zalim tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang 2 kelompok. Adapun yang zalim, Allah Subhanahu wa taala ya timpakan kepada mereka siksaan yang keras disebabkan mereka berbuat zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Wa anjaynal ladzina yanhauna 'annis su' wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut tentang golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang diam. Ya, tidak melakukan kezaliman tapi tidak juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Ikhwani fid din azanillah wa iyyakum jami'an, itu merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwa kezaliman merupakan sumber segala bencana dan kehancuran. Hancurnya suatu negeri itu disebabkan penduduknya banyak berbuat zalim. Baik itu zalim kepada Allah dan Rasulnya, zalim kepada sesama manusia, maupun zalim ya kepada diri mereka sendiri. Ikhwani fid din, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ya kita harus ya berbuat baik kepada sesama kepada sesama manusia dan menjauhkan diri kita dari segala macam bentuk-bentuk kezaliman. Ya, karena ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ya ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hindarilah segala macam bentuk-bentuk kezaliman, karena kezaliman itu adalah suatu kegelapan ya pada hari kiamat nanti. Nah, berbuat baiklah kepada sesama manusia, ya kepada siapa saja, ya apalagi kepada sesama muslim, ya kepada orang non muslim saja kita berbuat baik, ya kepada sesama manusia saja kita berbuat baik, apalagi kepada saudara kita sesama muslim, ya, dan apalagi kepada saudara kita sesama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, berbuat baiklah kita kepada mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita, ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain. Ya, karena membiasakan diri berbuat baik kepada orang lain akan menjauhkan kita dari kezaliman-kezaliman. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi dengan melakukan kezaliman-kezaliman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, ini merupakan ya kunci ataupun sumber keselamatan dari segala macam bentuk-bentuk kezaliman, yaitu kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang baik, ya dengan sikap yang baik, ya dengan tindakan yang baik, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Nah, ini merupakan salah satu cara kita untuk ya menghindari kezaliman, ya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Sebab ya sikap lemah lembut ya itu akan menghiasi diri kita, akan menjadi hiasan bagi kita dan akan
ya menghindarkan kita dari ya kita katakan sikap-sikap yang jahat dan tidak terpuji. Ya biasanya kezaliman-kezaliman itu berawal dari ya kita katakan sikap-sikap yang tidak terpuji ya, sikap-sikap yang tidak terpuji. Nah, seorang mukmin ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, hendaklah dia bisa seperti lebah. Ya karena orang mukmin itu ibarat lebah. Ia tidak mau hinggap pada tempat yang kotor. Ya, lebah itu makan dari yang baik, ya, yaitu sari bunga, dan menghasilkan yang baik pula, yaitu madu. Ya, di dahan manapun ia hinggap, ia tidak akan mematahkannya, karena ia dikaruniai kelembutan. Ya, tidak seperti hewan-hewan yang kasar. Ya, hewan-hewan yang kasar. Ya, semua orang suka bergaul dengannya. Ya karena mereka merasa aman dan nyaman ya di dekatnya. Adapun orang zalim atau orang jahat ya orang-orang tidak mau bergaul dengannya dan tidak mau dekat-dekat dengannya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya karena ia disukai dalam hal berbicara, ya dalam hal berperilaku, tutur kata ya. Nah demikian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Perjumpaan dengannya adalah anugerah dan nikmat. Perpisahan darinya adalah suatu kesedihan dan suatu kelaraan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi ya salah satu cara kita untuk menghindari bentuk-bentuk kezaliman ya kita mulai dari ya, menyebarkan kebaikan-kebaikan, membiasakan diri kita untuk berbuat baik kepada ya sesama ikhwani fiddin. A'azani Allah wa iyyakum. Taib, jadi berhentilah dari berbagai macam bentuk kezaliman. Ya, berhentilah kita dari berbagai macam bentuk kezaliman dan ingatlah bahwa kezaliman itu ya adalah kegelapan yang akan menyelimuti kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, yang akan ya mengotori kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan di dalam hadis qudsi yang kita bacakan kemarin, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan perbuatan zalim atas diriku dan aku haramkan kezaliman di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya, bukankah ya kita juga benci pada orang-orang yang zalim? Kita tidak mau dizalimi. Ya, kita sangat tidak suka dan membenci orang-orang yang berbuat zalim baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Maka ya janganlah kita ya berbuat zalim ikhwan fillah. Ya janganlah kita berbuat zalim. Berhentilah kita dari kezaliman-kezaliman. Ya, baik itu kezaliman yang bersumber dari lisan kita, yaitu dengan berkata ya memfitnah atau berkata ghibah atau menyebar ghibah, permusuhan, menghasut, ya ataupun dalam bentuk perbuatan tangan, ya perbuatan tangan maupun ya hati yang penuh dengan hasad. Nah, jadi banyak sekali bentuk-bentuk kezaliman yang harus kita hindari. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim sejati itu adalah ya, muslim yang sejati itu adalah muslim yang selamat kaum muslimin lainnya dari gangguan lisan dan tangannya, dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, nah, jadi ikhwani fiddin, ya, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan menjadi orang yang menjadi musibah dan bala bagi orang lain. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairan nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, kalau kita berbuat zalim, kita bukan khairun nas, ya, tapi adarun nas, ya, orang yang paling mudarat kepada orang lain, ya, syarrun nas. Nabi mengatakan min asyarrin nas, inna min asyarrin nas man tarakahun nas ittiqa asyarrihi. Sesungguhnya salah satu di antara manusia yang paling buruk adalah seorang yang ditinggalkan oleh orang lain, oleh manusia karena menghindari keburukannya, ya, menghindari keburukannya. Jadi ikhwan fillah, jadilah kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis beliau, ya, man naffasa an mu'minin qurbah ya min qurabid dunya naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi.
Barang siapa yang melepaskan beban dunia dari seorang mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari beban pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Lalu bagaimana bila seorang muslim itu justru melakukan sebaliknya? Dia bukan melepaskan beban dunia bagi seorang mukmin, tapi justru dia menambah beban ya bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim. Nah, tentunya Allah akan memberatkan bebannya di dunia maupun di akhirat. Nah, dia bukan memudahkan orang yang kesusahan, bahkan dia membuat susah. Bahkan dia membuat susah ya orang-orang yang ya kita katakan orang-orang muslim atau saudaranya sesama muslim. Dia bukan menutup aib saudaranya sesama muslim, tapi justru dia menyebar ya rahasia atau aib saudaranya sesama muslim. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan ya balasan yang setimpal atas orang-orang yang berbuat demikian. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Nah, di antara ya kita katakan bentuk-bentuk kezaliman yang perlu kita hindari ikhwani fiddin, yaitu